Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa menghasilkan dalam 30 hari jumlah uang yang biasanya kamu hasilkan dalam 12 bulan? Kebanyakan orang akan bilang tidak. Mereka akan tertawa, ragu, atau menganggap itu khayalan. Tapi dengarkan aku, itulah yang benar-benar terjadi padaku. Dan aku bukan pengecualian. Jika kamu memperhatikan dengan saksama apa yang akan aku sampaikan, kamu juga bisa mewujudkannya dalam hidupmu. Dulu aku hanya menghasilkan sekitar $4.000 per tahun, kira-kira 64 juta rupiah, dan memiliki utang sebesar $6.000, sekitar 96 juta rupiah. Aku bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku tenggelam dalam masalah, dan kupikir hidup seperti itu adalah hal yang normal. Sampai suatu hari, seorang pria memberiku sebuah buku dan berkata, "Bob, kalau kamu melakukan persis seperti yang tertulis di sini, kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan." Dan satu-satunya yang aku inginkan saat itu adalah uang. Kupikir kalau aku punya uang, semua masalahku akan lenyap. Dan tahukah kamu? Dalam waktu kurang dari 1 tahun, aku mulai menghasilkan $15.000 per bulan, lebih dari 240 juta rupiah. Dari 4.000 per tahun menjadi 15.000 per bulan. Itu bukan sulap, itu soal pola pikir. Itu metode yang jelas dan terarah. Sekarang dengarkan baik-baik. Kalau itu bisa terjadi padaku, seorang pemuda berusia 26 tahun, hanya dengan 2 bulan pendidikan sekolah menengah, dan tanpa pengalaman bisnis, maka itu juga bisa terjadi padamu. Dulu aku percaya bahwa kerja keras adalah jalan menuju sukses. Aku bangun pagi, mengenakan seragam pemadam kebakaran, dan menjalani shift panjang yang terasa tak berujung. Aku menukar waktuku untuk gaji tetap yang nyaris tidak cukup untuk membayar tagihan. Ada hari-hari ketika aku pulang dari pos pemadam kebakaran dalam keadaan sangat lelah, hingga tidak bisa membayangkan hidup yang berbeda. Kupikir jika aku lebih berkeringat, lebih berusaha, seseorang akan memperhatikan, dan uang akan datang. Tapi itu tidak pernah terjadi. Waktu terus berjalan, dan rekening bangku tetap kosong. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Seolah kamu berlari dalam roda yang terus berputar dan tak pernah maju? Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tetapi masih tidak melihat kemajuan? Merasa seperti kamu sedang kehilangan hidupmu hanya untuk bertahan? Kenyataannya adalah kebanyakan orang hidup dalam siklus ini. Dan alasannya sederhana. Kita diprogram untuk percaya bahwa uang datang dari kerja fisik. Bahwa kesuksesan adalah hadiah karena kerja keras sampai kelelahan. Namun aku menemukan bahwa itu bohong. Orang-orang paling sukses di dunia tidak bekerja lebih keras darimu. Bahkan seringkali mereka bekerja lebih sedikit. Perbedaannya ada dalam cara berpikir mereka. Mereka paham bahwa tubuh punya batas, tetapi pikiran tidak terbatas. Masalah dari model tradisional adalah kamu dipaksa menukar waktu dengan uang. Dan itu adalah kesepakatan yang buruk. Karena waktu adalah asetmu yang paling berharga. Kamu bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali. Tapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Jika penghasilanmu bergantung pada waktu, maka kamu otomatis membatasi dirimu sendiri. Karena waktu kamu terbatas. Dan ketika waktu habis, penghasilan juga berhenti. Sekarang pikirkan, berapa banyak orang yang kamu kenal yang menghabiskan seluruh hidup mereka dalam sistem ini? Bangun pagi, terjebak macet, bekerja sepanjang hari, lalu pulang dengan tubuh lelah. Tidak ada energi tersisa untuk diri sendiri, keluarga, atau mimpi mereka. Dan keesokan harinya, mereka ulangi semuanya. Dan lagi, dan lagi. Mereka tidak benar-benar hidup. Mereka hanya berusaha untuk tidak tenggelam. Seperti berada di tengah laut, dengan air sampai ke leher, berjuang hanya untuk bisa bernapas. Dan kenapa ini terjadi? Karena sejak kecil, kita diajari bahwa itulah jalan yang benar. Bahwa pengorbanan tanpa akhir adalah hal yang wajar. Kita diajari untuk belajar keras, mendapatkan pekerjaan yang bagus,
bekerja tanpa lelah, menabung setiap rupiah, dan berharap pensiun yang layak. Tapi tidak ada yang mengajarkan kita cara menghasilkan uang. Tidak ada yang memberitahu bahwa ada jalan lain yang bisa ditempuh. Sekolah tidak pernah mengajarkan saya bagaimana menjadi kaya. Mereka hanya mengajarkan saya untuk menjadi karyawan yang patuh dan tepat waktu. Tapi tidak pernah membicarakan tentang kebebasan finansial. Dan tidak ada yang diajarkan tentang itu kepada siapapun. Kamu bisa menghabiskan bertahun-tahun di universitas ternama, membayar ratusan juta rupiah untuk gelar, mempelajari cara mengelola bisnis bernilai miliaran, tetapi tetap tidak tahu cara membangun kekayaan untuk dirimu sendiri. Karena sistem pendidikan tidak dirancang untuk menciptakan orang-orang bebas, tapi untuk mencetak para pekerja. Dan disinilah letak kesalahan besar pertama. Mengira bahwa kerja fisik akan membawamu pada kebebasan. Itu tidak benar. Justru kerja mental yang menciptakan kekayaan. Inilah yang membedakan orang yang hidup dari penghasilan pasif dan orang yang hidup dari gaji. Saat kamu memahami hal ini, kamu mulai melihat permainan kehidupan dengan cara yang benar-benar berbeda. Tapi mungkin kamu berpikir sekarang, Bob, bagaimana kalau saya tidak punya pendidikan tinggi? Bagaimana kalau saya tidak pandai berhitung? Bagaimana jika saya tidak punya bakat khusus? Saya katakan padamu, kamu tidak perlu menjadi jenius. Kamu hanya perlu berani berpikir berbeda, mempertanyakan segala yang telah diajarkan padamu, berani melawan arus yang menyeret banyak orang ke bawah, dan memilih mendayung ke arah yang berlawanan. Sistem akan mengatakan itu berbahaya. Mereka akan menyebutnya risiko. Tapi kamu tahu apa yang benar-benar berisiko? Menjalani hidup penuh penderitaan, kelelahan, dan tanpa harapan akan perubahan. Apa kamu benar-benar ingin tetap seperti itu? Apa kamu ingin melihat ke belakang 20 tahun dari sekarang dan menyadari bahwa kamu hanya bertahan, bukan hidup? Bayangkan, bagaimana hidupmu jika uang bukan lagi kekhawatiran utama? Bangun tidur tanpa alarm, menentukan waktumu sendiri, melakukan hal yang kamu cintai, membantu orang lain, bepergian kemanapun kamu mau tanpa memikirkan tagihan yang menumpuk. Itu bukan mimpi yang mustahil, itu nyata. Tapi hanya untuk mereka yang cukup berani mengubah cara berpikir mereka. Saat saya mulai membaca Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, saya benar-benar bangkrut. Tapi di dalam buku itu, saya menemukan bahwa uang bukanlah penyebab, melainkan akibat. Itu adalah hasil dari getaran mental yang kamu pancarkan setiap hari. Getaran itu tidak berasal dari kelelahan fisik, tapi dari citra yang kamu miliki tentang dirimu, nilai yang kamu berikan pada dirimu sendiri, dan apa yang kamu yakini mungkin. Saat ini, ilmu saraf membuktikan sesuatu yang telah kita katakan selama puluhan tahun. Otak tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang kuat. Saat kamu memvisualisasikan realitas baru dengan emosi dan konsistensi, otakmu mulai mencari jalan untuk mewujudkannya. Kamu mulai melihat peluang di tempat yang sebelumnya hanya ada hambatan. Kamu bertindak dengan percaya diri, bertemu orang yang tepat, membuat keputusan yang lebih baik. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang percaya pada dirinya sendiri cenderung menarik hal-hal baik, dan mereka yang suka mengeluh justru menarik lebih banyak masalah? Itu bukan kebetulan. Itu adalah getaran, frekuensi mental. Dan itulah yang membedakan orang yang menghasilkan dalam sebulan sebanyak yang lain butuh setahun untuk mencapainya. Tapi kamu harus membuat keputusan sekarang. Karena jika kamu terus berpikir seperti sebelumnya, kamu akan terus mendapatkan hasil yang sama. Perubahan dimulai ketika kamu berhenti berkata, "Tidak bisa," dan mulai bertanya, "Bagaimana saya bisa?" Dan pertanyaan itu, sahabatku, pertanyaan itu mengubah segalanya. Mulailah hari ini, bukan besok, hari ini. Dan jangan khawatir jika semuanya terasa sulit di awal, karena permulaan memang selalu menantang. Tetapi begitu kamu melangkah, langkah berikutnya akan datang dengan sendirinya. Dan tanpa kamu sadari, kamu akan menjalani kehidupan yang dulu kamu anggap mustahil. Jadi, katakan padaku, apakah kamu masih menukar waktumu dengan recehan?
Atau kamu masih berjuang melawan waktu, berharap ada keajaiban yang tak pernah datang? Ada satu hukum yang mengatur seluruh alam semesta, dan itu juga mengatur penghasilanmu. Itulah hukum kompensasi. Ketika aku memahami ini, hidupku berubah total. Hukum ini menyatakan bahwa uang yang kamu terima bergantung pada 3 hal utama. Pertama, seberapa besar kebutuhan akan apa yang kamu lakukan. Kedua, seberapa baik kamu melakukannya. Ketiga, seberapa sulit kamu untuk digantikan. Kebanyakan orang sudah berada di bidang yang memang dibutuhkan. Jadi poin pertama biasanya sudah terpenuhi. Namun 2 poin berikutnya yang menentukan siapa yang maju dan siapa yang diam di tempat. Apakah kamu terus berkembang dalam bidangmu? Apakah kamu menonjol dari yang lain? Apakah kamu sedang menjadi seseorang yang langka dan sulit tergantikan? Semakin sulit seseorang untuk menggantikanmu, semakin tinggi pula nilai yang kamu bawa, dan semakin besar kompensasi yang kamu terima. Itulah salah satu kenyataan paling pahit yang harus aku terima. Selama bertahun-tahun aku bekerja keras, sangat keras, tapi dengan cara yang salah. Aku mencoba menjadi lebih cepat, lebih patuh, lebih hadir, tapi aku tidak pernah mencoba untuk menjadi lebih baik. Dan kalau kamu tidak bertumbuh, kamu akan jadi biasa. Dan yang biasa, mudah diganti. Namun saat kamu memilih untuk menguasai bidangmu, memberikan lebih dari yang diharapkan, dan berinvestasi pada dirimu setiap hari, kamu jadi berharga. Aku ingat ada seorang pemuda yang datang dan berkata bahwa dia tidak mengerti kenapa dia dibayar begitu rendah. Dia seorang desainer yang cukup bagus, tapi tidak istimewa. Aku bertanya padanya, apakah kamu belajar setiap hari, mengikuti tren, meningkatkan komunikasi, menawarkan sesuatu yang hanya kamu yang punya? Dia terdiam, dan disitulah dia sadar. Tidak cukup hanya bisa melakukan sesuatu. Kamu harus melakukannya dengan keunggulan dan ciri khasmu. Banyak orang ingin dibayar tinggi, tapi takut untuk menghargai dirinya sendiri. Aku pun pernah seperti itu. Aku ingat, suatu kali seorang wanita menghampiriku setelah seminar dan dengan air mata berkata, "Hari ini kamu telah menyelamatkan hidup saya." Dia memberiku amplop berisi uang dalam jumlah simbolis, sekitar 1 juta rupiah, tapi penuh makna. Saat itu aku sadar bahwa nilai yang kita berikan jauh melampaui uang. Tapi uang, jika dipahami dengan benar, adalah hasil alami dari dampak yang kita berikan. Dan ini bukan sekadar teori indah. Ini juga didukung oleh penelitian ilmiah. Penelitian dari Universitas Michigan menunjukkan bahwa profesional yang terus berinvestasi pada pengembangan diri cenderung memiliki pendapatan di atas rata-rata dan kepuasan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, semakin kamu tumbuh, semakin realitasmu ikut tumbuh. Jadi jika kamu merasa tidak dihargai atau dibayar kurang dari yang layak, tanyakan pada dirimu, apakah aku berkembang setiap hari? Apakah aku melakukan hal yang diperlukan agar menjadi seseorang yang langka? Karena tidak cukup hanya menginginkan lebih. Kamu harus menjadi lebih. Dan ketika kamu melakukannya, alam semesta membalasnya. Alam semesta selalu memberikan kompensasi. Aku masih ingat saat pertama kali tahu bahwa ada orang yang bisa menghasilkan uang saat mereka tidur. Awalnya aku tidak percaya. Aku berasal dari latar belakang di mana setiap rupiah harus didapat dengan kerja keras, keringat, dan tenaga. Gagasan bahwa seseorang bisa tidur dan bangun lebih kaya terasa tidak masuk akal. Namun ketika saya mulai menyelidiki lebih dalam, saya menyadari bahwa ada perbedaan besar antara memiliki pekerjaan dan memiliki banyak sumber penghasilan. Dan perbedaan itu mengubah segalanya. Kebanyakan orang mengira itu berarti memiliki beberapa pekerjaan, bekerja 2 kali lipat, berganti-ganti shift, padahal itu hanya membuat tubuh semakin lelah tanpa menambah kebebasan atau kekayaan. Apa yang saya temukan, dan saya ingin Anda benar-benar memahaminya, adalah bahwa banyak sumber penghasilan berarti ada banyak saluran tempat uang masuk, bahkan saat Anda tidak hadir secara fisik. Itu bisa berupa sistem, produk,
investasi, atau aset digital yang tetap menghasilkan uang saat Anda sedang istirahat, tidur, atau melakukan hal lain. Hari ini, lebih dari sebelumnya, hal itu sangat memungkinkan. Teknologi memungkinkan siapa saja, dari mana saja, untuk menjual, mengajar, mencipta, dan terhubung dengan seluruh dunia. Anda bisa menghasilkan uang dari pengetahuan, menciptakan produk digital, berinvestasi, menyewakan aset, atau menjadi mitra afiliasi. Kesempatan ada di mana-mana. Ya, dan yang terbaik adalah Anda tidak perlu memulai dari sesuatu yang besar. Anda hanya perlu mulai, begitulah cara saya memulainya. Saya mencoba, gagal, lalu berhasil, sampai akhirnya saya menerapkan apa yang sekarang saya sebut strategi M3. M1 adalah menukar waktu dengan uang, seperti yang dilakukan kebanyakan orang. M2 adalah menginvestasikan uang untuk mendapatkan lebih banyak, yang hanya sedikit orang mampu lakukan dengan baik. Tapi M3 adalah menciptakan aliran pendapatan yang berjalan sendiri. Saya mengenal seorang wanita muda yang memulai hampir tanpa apa-apa, menjual produk sebagai afiliasi. Dalam waktu singkat, ia menciptakan kursus sendiri, lalu menawarkan layanan konsultasi. 2 tahun kemudian, ia memiliki 5 sumber penghasilan. Dia menghasilkan uang saat bepergian, tidur, atau sekadar menjalani hidup, karena dia memahami bahwa nilai sejati bukan dari waktu yang dihabiskan, melainkan dari dampak yang dihasilkan. Penelitian dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa orang yang memiliki berbagai sumber pendapatan mengalami tingkat stres lebih rendah, lebih banyak kebebasan, dan rasa tujuan hidup yang lebih kuat. Karena ini bukan hanya tentang uang, ini tentang menjalani hidup yang lebih baik, dengan keamanan dan kemandirian yang lebih tinggi. Dan jika Anda telah sampai di sini, saya tantang Anda. Selama 7 hari ke depan, tuliskan semua ide yang Anda punya untuk menghasilkan penghasilan tambahan. Jangan dianalisis, cukup tulis semuanya. Setelah itu, pilih satu ide dan ambil langkah pertama. Anda tidak harus berhasil pada percobaan pertama. Anda hanya perlu bertindak, karena tindakan membuka pintu yang tidak pernah bisa dibuka oleh pikiran saja. Dan ketika Anda menengok ke belakang nanti, Anda akan menyadari bahwa semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana untuk tidak lagi bergantung pada satu jalur saja. Karena benar-benar mungkin menghasilkan dalam 1 bulan apa yang dulu Anda peroleh dalam 1 tahun. Transformasi besar pertama yang harus Anda lakukan tidak terjadi di rekening bank Anda, tapi di pola pikir Anda. Bahkan jika sekarang Anda khawatir soal utang, tagihan yang menumpuk, atau gaji yang nyaris tidak cukup, percayalah, mengubah angka itu mudah. Tapi mengubah cara berpikir Anda adalah tantangan yang sebenarnya. Gambaran diriku sendiri tidak sejalan dengan hasil yang mulai aku capai. Dan itulah yang terjadi pada kebanyakan orang. Mereka berusaha mengubah hidup dari luar, tapi di dalam, mereka tetap terjebak dalam pola lama. Mereka terus merasa kecil, tidak aman, tidak layak, dan mengulang kata-kata seperti, "Itu bukan untukku. Aku tidak pernah pandai mengelola uang. Aku selalu sial. Tidak pernah ada yang tersisa." Dan salam semesta merespons tepat pada getaran yang kamu pancarkan. Ia tidak merespons apa yang kamu katakan kamu inginkan. Ia merespons apa yang benar-benar kamu yakini. Itulah mengapa banyak pemenang lotre kembali bangkrut dalam beberapa tahun. Mereka menerima uangnya, tapi tidak mengubah identitasnya. Gambar diri di dalam belum terangkat. Uangnya datang, tapi pikirannya masih bergetar dalam kekurangan. Dan apa yang terjadi? Realitas luar akhirnya dibentuk oleh realitas dalam. Selalu begitu. Sekarang, perhatikan baik-baik. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa dirimu sebenarnya. Kalimat ini mungkin terdengar keras, tapi mengandung salah satu kebenaran paling kuat dalam hidup. Jika kamu ingin lebih banyak uang, kamu harus menjadi seseorang yang bergetar pada frekuensi kekayaan. Seseorang yang merasa nyaman dengan kelimpahan, yang merasa layak menerima,
yang memiliki pikiran yang selaras dengan kemakmuran. Dan itu membutuhkan pemrograman ulang. Tapi bagaimana caranya, Bob? Bagaimana aku mengubah pola pikir jika seluruh hidupku penuh dengan kekurangan? Itu dimulai dengan memahami bahwa semua yang ada dalam dirimu ditanamkan melalui pengulangan. Tidak ada yang lahir dengan keyakinan bahwa uang itu kotor, sulit, atau langka. Itu semua dipelajari, diulang di rumah, di sekolah, di televisi, di agama. Kamu mendengar kalimat seperti, uang tidak membawa kebahagiaan, orang kaya itu serakah, untuk mendapat banyak uang harus menderita. Ide-ide itu menjadi keyakinan, dan keyakinan menjadi kenyataan. Jadi, kalau kamu diprogram lewat pengulangan, kamu hanya bisa diprogram ulang lewat jalur yang sama. Pengulangan. Lewat kata-kata baru, gambar baru, pengalaman emosional baru. Kamu perlu membanjiri pikiranmu dengan pikiran kelimpahan. Kamu harus memvisualisasikan setiap hari kehidupan yang ingin kamu jalani. Kamu harus melihat dirimu di sana, sudah menjalani dan mencapainya. Dan kamu harus melakukannya dengan intensitas, dengan kejujuran, dengan emosi. Ilmu pengetahuan telah membuktikan hal ini. Penelitian tentang neuroplastisitas menunjukkan bahwa otak dapat membentuk koneksi baru kapan saja dalam hidup. Dan koneksi itu menjadi lebih kuat semakin sering kamu mengulang pola. Itu berarti saat kamu memvisualisasikan kemakmuranmu, merasakan rasa syukur di awal, mengulangi afirmasi yang kuat, kamu secara harfiah sedang membentuk otak baru. Kamu sedang menciptakan identitas baru, getaran baru. Dan getaran baru inilah yang akan menempatkanmu di jalur aliran yang benar. Napoleon Hill mengatakan bahwa ada arus yang tidak terlihat. Di satu sisi, ia membawa orang ke atas, menuju kekayaan, pertumbuhan, dan pencapaian. Di sisi lain, ia menarik ke bawah, ke arah ketakutan, keterbatasan, dan kekurangan. Dan satu-satunya hal yang menentukan di sisi mana kamu berada adalah keadaan pikiranmu, emosimu, keyakinanmu, kebiasaan berpikirmu. Jika kamu hidup dengan kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, coba tebak kamu ada di sisi mana dari arus itu? Tapi jika kamu memelihara rasa syukur, keyakinan, dan antusiasme, kamu sedang mendayung menuju kelimpahan. Aku ingin berbagi sebuah cerita yang mungkin membuatmu melihat segalanya dari sudut yang berbeda. Suatu kali, di awal perjalananku, aku diundang untuk berbicara di sebuah perusahaan. Itu adalah kesempatan luar biasa, tapi aku hampir menolaknya. Kenapa? Karena perusahaan itu sangat bergengsi. Orang-orang di sana menghasilkan jauh lebih banyak dariku. Beberapa dari mereka lebih dari 1,5 miliar rupiah per tahun. Ya, saya sempat berpikir, siapa saya ini sampai merasa bisa mengajarkan sesuatu pada orang-orang ini? Tapi ada suara di dalam diri saya yang berkata, tetap saja pergi. Jadi saya pergi. Dengan gugup, tapi saya tetap melangkah. Saat saya berbicara, salah satu eksekutif berdiri, menatap mata saya dan berkata, kamu baru saja menggambarkan persis apa yang saya rasakan selama bertahun-tahun, yang tidak pernah bisa saya ungkapkan. Di momen itu saya menyadari bahwa berapa banyak uang yang dimiliki seseorang tidaklah penting. Saya sedang memancarkan kebenaran. Dan kebenaran memiliki daya untuk menghubungkan manusia. Saat itulah saya memahami bahwa ketika kamu mengubah pikiranmu, kamu akan mengubah seluruh realitasmu. Sekarang, saya ingin bertanya sesuatu yang sederhana tapi sangat dalam. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu pantas menghasilkan uang dalam jumlah besar? Bahwa kamu layak hidup dengan baik, bepergian, makan apapun yang kamu mau, tinggal dimanapun kamu suka, membantu orang yang kamu cintai, hidup dengan ringan? Jika jawabanmu bukan iya yang mutlak, maka kamu masih memancarkan frekuensi kekurangan. Dan ini bukan untuk menyalahkanmu, ini untuk menyadarkanmu. Karena mengubah frekuensi itu sepenuhnya tergantung padamu. Kamu tidak butuh izin dari siapapun.
Tidak ada yang harus mengatakan bahwa kamu bisa. Kamu hanya perlu memutuskan. Putuskan bahwa mulai saat ini, kamu akan berhenti menceritakan kisah tentang kekurangan. Berhenti mengidentifikasi diri dengan kegagalan masa lalu. Berhenti bersembunyi di balik alasan-alasan. Kamu bukan korban dari kehidupan ini, kamu adalah pencipta realitasmu sendiri. Dan ketika kamu sungguh-sungguh memahami itu, dalam-dalam tidak akan ada yang sama lagi. Kamu akan melihat dunia dengan sudut pandang yang baru. Di tempat yang dulu hanya tampak masalah, kamu akan mulai melihat peluang. Akan muncul daya tarik baru dalam dirimu. Orang-orang baru akan tertarik padamu. Dan uang, ia akan mulai datang dengan cara-cara yang tak terduga. Karena uang itu selalu ada, hanya saja kamu belum berada di frekuensi yang tepat. Jika kamu benar-benar ingin mengubah penghasilanmu, mulailah dari akarnya, dari pikiranmu. Kehidupan baru yang kamu inginkan sudah ada, tapi hanya bisa diakses oleh versi baru dari dirimu. Dan versi itu sedang dalam proses lahir. Uang yang kamu cari bukan berada di luar dirimu, tapi ada di dalam dirimu, dalam cara kamu berpikir, merasakan, dan bertindak. Ini bukan soal kerja keras yang berlebihan atau keberuntungan. Ini soal mengubah pola pikir dan getaranmu, dan dari situ realitasmu akan berubah. Sekarang setelah kamu memahaminya, jangan berhenti di sini. Video berikutnya akan membawamu lebih dalam. Aku akan menunggumu di sana.